Ya, kali ini kita akan menyelesaikan persoalan osilator harmonik, namun kita gunakan pendekatan yang berbeda. Kita gunakan notasi bracket Dirac, yaitu dengan metode operator. Jadi kita nggak menggunakan mekanika gelombang dari fungsi persamaan Schrödinger. Jadi kita memiliki sebuah partikel yang berada pada potensial osilator harmonik di sini. Jadi partikelnya terikat di sini. Nah, potensial osilator harmonik memiliki potensial V sama dengan setengah kx kuadrat atau setengah m omega kuadrat x kuadrat. Nah, persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik yaitu minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi dx kuadrat ditambah setengah m omega kuadrat x kuadrat psi sama dengan e psi, di mana operator Hamiltonian yaitu p kuadrat per 2m suku kinetik ditambah dengan suku potensialnya yaitu setengah m omega kuadrat x kuadrat. Nah, secara klasik kita bisa membentuk operator Hamiltonian ini dapat difaktorkan. Jadi pertama-tama kita keluarkan omega di sini. Jadi di bawah ini ada omega dan omeganya x ini kuadratnya hilang gitu kan karena dikeluarkan salah satu. Nah, ini dapat difaktorkan. Jadi kita memiliki a kuadrat ditambah b kuadrat ini bisa difaktorkan menjadi IA ditambah B dikalikan dengan minus IA ditambah B gitu. Jadi secara klasik kita memiliki hubungan seperti ini. Namun dalam mekanika kuantum operator P dan X itu tidak komut. Jadi apabila kita kalikan di sini, kita kalikan, maka dia adalah P kuadrat per 2M ditambah M omega kuadrat X per 2X kuadrat. Nah, ini ada muncul minus I omega per 2 PX dikurangi XP. Jadi hubungan perkalian ini. Nah, dalam kuantum PX minus XP tidak lain adalah komutasi antara momentum dan posisi, yaitu nilainya minus I H bar. Sehingga perkalian pemfaktoran ini dia adalah Hamiltonian dikurangi setengah H bar omega. Nah, jadi kita memiliki bentuk pemfaktoran seperti ini. Jika kita keluarkan di sini H bar, maka di sini semuanya dibagi H bar gitu kan. Nah, kita definisikan dua buah operator, yaitu operator A yang nilainya akar M omega per 2 H bar X ditambah IP per akar 2M omega H bar dan A dagger yaitu Hermitian konjugatnya. Jadi ini dia adalah konjugatnya. Nah, jadi kita bisa membentuk penjabaran ini yaitu H bar omega A dagger A sama dengan Hamiltonian dikurangi setengah H bar omega, atau A dagger A dia adalah Hamiltonian per H bar omega dikurangi setengah. Nah, jadi kita memiliki bentuk H bar omega A dagger A sama dengan Hamiltonian dikurangi setengah H bar omega. Nah, sekarang kita ingin mencoba kebalikannya yaitu H bar omega A dagger. Jadi kebalikannya ini kan A dagger A, ini A dagger. Nah, ternyata setelah dikalikan gitu kan, jadi ada muncul plus I omega per H bar komutasi antara P dan X. Nah, tidak lain nilainya adalah setengah H bar omega. Jadi ini kan dia adalah minus I H bar gitu kan, minus I H bar dan ketemu I dia adalah positif gitu kan. Nah, jadi yaitu Hamiltonian ditambah setengah H bar omega. Nah, sekarang kita tinjau komutasi antara A dan A dagger. Komutasi antara A dan A dagger tidak lain adalah A dagger dikurangi A dagger A, di mana kita memiliki bahwa A dagger A dia adalah Hamiltonian per H bar omega dikurangi setengah, dan A dagger dia adalah Hamiltonian per H bar omega ditambah setengah.
maka komutasinya tidak lain adalah 1. Jadi ini jika ini dikurangi ini, kan suku Hamiltonian berhabat omeganya hilang, misalkan setengah dikurangi minus setengah, yaitu 1. Nah, sekarang kita memiliki hubungan Hamiltonian seperti ini, dan kita ingin menghitung komutasi antara Hamiltonian dan operator A. Jadi komutasi antara Hamiltonian dengan operator A tidak lain adalah H per omega komutasi antara A dagger A dengan A, gitu kan. Jadi ya, komutasi dari skalar ke operator kan ya pasti 0 kan, skalar pasti komut, gitu kan. Nah, jadi kita memiliki hubungan komutasi bahwa komutasi antara A, B, dan C dia sama dengan A komutasi B dengan C ditambah komutasi A dengan C kalikan B. Nah, jadi ini kita tinjau, A-nya adalah A dagger, B-nya adalah A, C-nya adalah A. Jadi komutasi antara B dan C tidak lain adalah komutasi antara A dan A. Komutasi dengan dirinya sendiri adalah 0. Jadi di sini 0, dan komutasi antara A dan C, komutasi antara A dagger dengan A, yaitu komutasi antara A dagger dengan A. Ini kan kebalikannya ini, yaitu minus 1. Dan ini B-nya adalah A. Jadi ini adalah minus A. Minus A dikalikan H bar omega tidak lain adalah minus H bar omega. Sekarang kita tinjau komutasi antara Hamiltonian dengan A dagger, yaitu H bar omega komutasi antara A dagger A dengan A dagger. Dan dengan sifat ini kita memiliki bahwa A-nya adalah A dagger, B-nya adalah A, dan C-nya adalah A dagger. Jadi komutasi antara B dan C yaitu komutasi antara A dan A dagger ini bernilai 1, dan A-nya ini adalah A dagger. Nah, ini komutasi antara A dan C yaitu komutasi dengan A dagger antara A dagger dengan A dagger, yaitu dia bernilai 0. Sehingga hasil komutasinya tidak lain adalah H bar omega A dagger. Nah, sekarang kita memiliki persamaan nilai eigen untuk Hamiltonian. Ketika Hamiltonian bekerja pada suatu keadaan, maka dia akan menghasilkan nilai eigen E, yaitu energi di keadaan tersebut. Nah, dan kita memiliki hubungan komutasi operator Hamiltonian dengan operator A dan A dagger, yaitu komutasi antara Hamiltonian dengan A tidak lain adalah minus H bar omega A, dan komutasi antara Hamiltonian dengan A dagger tidak lain adalah H bar omega A dagger. Nah, apabila sebuah keadaan E ini terserah ya, sebuah keadaan dia dikenakan operasi A, kemudian dikenakan lagi operasi Hamiltonian. Nah, dengan hubungan komutasi ini, jadi ini tidak lain adalah AH kebalikannya. Jadi kan komutasi antara Hamiltonian dengan A tidak lain adalah HA dikurangi AH, gitu kan. Jadi ini AH terus dikurangi dengan H bar omega. Jadi kita dapatkan HA tidak lain adalah AH dikurangi H bar omega, gitu kan. Ini H bar omega A. Nah, jadi ketika Hamiltonian bekerja pada suatu keadaan, dia akan memberikan nilai eigen berupa energi dari keadaan tersebut, yaitu dia adalah E. Karena E dia adalah sebuah skalar, gitu kan, sebuah konstan, maka A ini bisa dipindah ke belakang, gitu. Jadi karena E itu bukan operator, gitu kan, jadi dia bisa dipindah manapun karena sebuah konstan kan pasti komut. Jadi A-nya dia dipindah ke kanan, sehingga kita memiliki hubungan E minus H bar omega A yang bekerja pada ket E sama dengan H bar A ket E. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa A ketika bekerja pada ket E
A ketika bekerja pada ket E tidak lain dia adalah membentuk suatu keadaan baru, yaitu ket AE. Nah ini penulisan ini kan sebenarnya ya untuk formal aja. Bisa saja kalau kita misalkan ket A bekerja pada V, dia akan menjadi sebuah keadaan baru psi. Nah ini terserah nih, ini penulisan saja. Yang pasti sebuah keadaan A ketika bekerja pada sebuah operator A ketika bekerja pada suatu keadaan tertentu, maka dia akan memberikan suatu keadaan baru. Nah, jadi kita bisa tulis bahwa Hamiltonian ketika bekerja pada suatu keadaan baru itu ket AE dia sama dengan E minus H bar omega ket AE. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa operator A yang bekerja pada ket E dia juga merupakan keadaan eigen dari operator Hamiltonian H dengan nilai eigen dikurangi sebesar H bar omega. Nah ini kan dia tidak lain adalah persamaan nilai eigen. Persamaan nilai eigen itu memiliki bentuk A. Kalau kita tuliskan dalam notasi Dirac, psi dia sama dengan lambda psi gitu kan. Jadi ini dia adalah operator, ini adalah keadaan eigen, dan ini dia adalah nilai eigen. Nah kita tinjau bahwa operatornya dia adalah Hamiltonian, keadaan eigennya dia adalah ket AE, dan nilai eigennya dia adalah E minus H bar omega. Nah apabila operator A dikerjakan lagi ke ket AE gitu kan, jadi ket AE ini dikerjakan lagi operator A, maka energinya akan dikurangi lagi dengan faktor H bar omega. Jadi nanti nilai eigennya yaitu E minus 2 H bar omega karena dikurangi satu lagi. Nah karena nilai ekspektasi dari Hamiltonian itu pasti positif, maka penurunan energi ini tidak akan berlangsung selamanya. Maka harus ada keadaan di mana memiliki energi terendah yang disebut dengan keadaan dasar atau ket 0 atau psi 0. Nah, keadaan dasar ket 0 ini tidak dapat dikurangkan energinya oleh operator A. Jadi kita definisikan operator A ketika bekerja pada ket 0 dia 0. Jadi operator A ini tidak dapat mengurangi energi dari ket 0. Nah, jadi kita memiliki bentuk operator Hamiltonian dan hubungan bahwa operator A ketika bekerja pada ket 0, keadaan dasar dia bernilai 0, yang disimpulkan bahwa keadaan dasar tidak dapat dikurangkan energinya oleh operator A. Sehingga Hamiltonian ketika bekerja pada ket 0, dia adalah H bar omega A dagger A ditambah setengah ket 0. Nah, karena ini operator A ketika bekerja pada ket 0 dia adalah 0, maka suku ini hilang, menyisakan setengah H bar omega ket 0. Nah, dengan hubungan komutasi antara Hamiltonian dengan A dagger, yaitu H bar omega A dagger, maka Hamiltonian yang bekerja pada A dagger ket E dia adalah E ditambah H bar omega A dagger E. Jadi ini caranya seperti yang tadi, hanya saja ini ganti A dagger dan ini tandanya menjadi positif karena komutasi antara Hamiltonian dan A dagger bernilai positif. Nah, kalau Hamiltonian bekerja pada A dagger ket 0, bekerja pada keadaan dasar yang dioperasikan ke ket 0 ke A dagger, maka dia bernilainya H bar omega E nya adalah setengah ditambah 1 A dagger ket 0. Nah, keadaan dasar A dagger keadaan A dagger ket 0 memiliki energi yang lebih besar, yaitu sebesar H bar omega ketimbang keadaan dasar ket 0. Artinya operator A dagger menaikkan sebuah keadaan ke keadaan baru yang energinya lebih tinggi ditambahkan sebesar H bar omega. Nah, operator A dan A dagger disebut dengan operator tangga. Nah, dari kondisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa energi eigen dari osilator harmonik dia adalah N plus setengah H bar omega. Karena kalau dia dinaikannya 1, kalau dia diturunkannya juga 1. Sehingga N ini pasti bilangan bulat. Jadi energi di keadaan N maka dia adalah N plus setengah H bar omega.
Nah, sekarang kita mencoba menghitung A, A-dagger, dan seterusnya, dan A-dagger cat besi. Jadi ini A-daggernya bekerja banyak sekali, kemudian diakhiri operasi A. Nah, jadi misalkan cat 0 ini dia dikerjakan operator A-dagger sebanyak n kali, kemudian diakhiri operasi A. Nah, maka kita bisa keluarkan salah satunya, yang paling akhir kita keluarkan di sini, dan menyisakan operasi A-dagger pangkat n-1 yang bekerja pada cat 0. Nah, kita memiliki hubungan komutasi antara A dan A-dagger, yaitu A-dagger dikurangi A-dagger A, maka A-dagger tidak lain adalah A-dagger A ditambah komutasi antara A dan A-dagger, di mana komutasi antara A dan A-dagger bernilai 1. Maka dia ini 1, menyisakan A-dagger pangkat n-1 cat 0, dan ini dia adalah A-dagger A, ini tetap A-dagger pangkat n-1 cat 0. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mengeluarkan salah satu lagi, dan kemudian A-daggernya kita ubah lagi, yaitu A-dagger tidak lain adalah A-dagger A ditambah komputasi antara A dan A-dagger. Nah, ini pangkatnya berkurang 1 karena sudah diambil salah satunya. Nah, dengan demikian, karena ini dia bernilai 1, maka dia adalah A-dagger, ini A-dagger n-2, A-dagger kali A-dagger n-2 tidak lain adalah A-dagger n-1, dan yang sini dia adalah A-dagger kuadrat A-dagger pangkat n-2 cat 0. Nah, atau tidak lain adalah 2 A-dagger pangkat n-1 cat 0 ditambah A-dagger kuadrat A-dagger pangkat n-2 cat 0. Nah, dengan cara yang sama lagi kita keluarkan dan kita ganti A-daggernya menjadi seperti ini, dan dimana ini 1, yang ini suku keduanya A-dagger kuadrat A-dagger n-3 tidak lain adalah A-dagger n-1, dan bisa bergabung di sini. Nah, ini adalah 3 A-dagger pangkat n-1 cat 0 ditambah A-dagger pangkat 3 A-dagger pangkat n-3 cat 0. Nah, ini kita lakukan terus-menerus sampai akhirnya di akhirnya ketika di kanannya A ini sudah habis gitu. Jadi kita lakukan n kali. Jadi ketika kita lakukan n kali, kita dapatkan hubungan ini A-dagger pangkat n cat 0 tidak lain adalah n A-dagger n-1 cat 0 ditambah A-dagger pangkat n A cat 0. Nah, dimana A ketika bekerja pada cat 0 dia adalah 0, maka A-dagger pangkat n cat 0 tidak lain adalah n A-dagger pangkat n-1 cat 0. Nah, ketika A bekerja pada sebuah fungsi A-dagger cat 0, ini maka terlihat seperti turunan terhadap A-dagger yang bekerja pada keadaan tersebut. Jadi ini tidak lain adalah turunan gitu kan. Jadi A ketika bekerja pada A-dagger pangkat n ini kan mirip dengan D A-dagger pangkat n tidak lain adalah n A-dagger pangkat n-1 gitu. Jadi seakan-akan dia adalah turunan terhadap A-dagger. Nah, bila kita tinjau bra 0 yang dilakukan operasi A pangkat M, kemudian A-dagger pangkat n cat 0, apabila M lebih dari n, maka kan kalau misalkan A-nya lebih dari M, maka n ini akan diturunkan sebanyak M kali, tapi masih ada sisa M-nya sebesar M-n. Jadi ada A pangkat n, ini dia A-dagger pangkat n ini diturunkan sekali, yaitu n A-dagger pangkat n-1, terus diturunkan 2 kali n-1 A-dagger n-2, dan seterusnya sampai n kali sampai habis. Nah, namun karena
M ini lebih dari N, maka masih ada sisa A pangkat M minus N gitu. Nah, dimana ketika operator A bekerja pada ket 0 dia bernilai 0, maka hasil kali dalam ini dia bernilai 0. Nah, sekarang apabila N-nya lebih dari M, maka ADG pangkat N ini dia tidak sepenuhnya hilang gitu kan. Jadi masih ada sisanya, yaitu miliknya ADG sebesar N-M karena N-nya lebih besar daripada M. Nah, maka karena ini hasil kali dalam kan, berarti ADG pangkat N-M ket 0 dia adalah sebuah keadaan baru yang kita tulis misalkan keadaan ADG N-M 0 gitu kan. Nah, ketika dia dihasil kali dalamkan dengan 0, maka kan ini dua keadaan yang berbeda. Hasil kali dalam dari dua keadaan yang berbeda, dia hasilnya adalah 0 gitu. Jadi apabila N lebih besar dari M, hasil kali dalam ini juga 0. Nah, sekarang gimana kalau M-nya sama dengan N? Jadi kita tahu bahwa A pangkat N gitu kan, tidak lain adalah berlaku seperti turunan terhadap ADG sebanyak N kali. Jadi ini diturunkan sekali, N diturunkan. Jadi ketika diturunkan sekali, ADG pangkat N diturunkan sekali menjadi N ADG pangkat N-1, diturunkan lagi menjadi N-1 ADG pangkat N-2, diturunkan lagi menjadi N-1 N-2 ADG pangkat N-3, dan seterusnya sampai habis karena ini sama-sama N. Jadi menyisakan N, N1, N-2 dan seterusnya, dan ini tetap ket 0 karena di sini sudah habis. Ini ket 0, berat 0, maka ini hasil kali dalamnya bernilai 1, menyisakan suku konstanta yang di depan, yaitu dia adalah N faktorial. Nah, karena operator ADG ketika bekerja pada keadaan dasar ket 0, dia akan mengubah ke keadaan dengan energi yang lebih tinggi, maka keadaan yang telah dinaikkan N kali akan memiliki keadaan eigen ket N. Jadi kita tuliskan keadaan ket N. Jadi keadaan ket N dia adalah seperakar N faktorial. Ini kan dia adalah hasil kali dalam antara ket 0 dengan berat 0. Jadi dia adalah faktor normalisasi. Bukan ding, ini adalah hasil kali dalam dari ini. Ini kan dia adalah A pangkat N. Jadi ini kita bisa tulis A pangkat N ADG pangkat N 0, di mana berat 0 A pangkat N ini tidak lain adalah ADG pangkat N ket 0 di Hermitian konjugatkan, gitu kan. Jadi kan ini dia adalah sebuah keadaan ADG ket N yang bekerja pada ket 0. Nah, maka kita bisa definisikan ket N, yaitu dia adalah seper dari akar N faktorial ADG pangkat N ket 0. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk menghitung fungsi gelombang dari keadaan dasar. Kita memiliki hubungan bahwa operator A ketika bekerja pada ket 0 dia adalah 0, maka kita substitusikan operator A yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu akar M omega per 2H bar X ditambah I P per akar 2M omega H bar ket 0, dia sama dengan 0. Nah, kita kalikan dengan minus I akar 2M omega H bar, kita dapatkan minus I M omega X plus P ket 0 sama dengan 0, di mana operator momentum dia adalah minus I H bar ddx. Dan kita dapatkan bahwa ddx dari ket 0 dia adalah minus M omega X per H bar ket 0. Nah, apabila kita melakukan pengumpulan, jadi D ket 0, ini kan D ket 0, per ket 0 nya dipindah, per ket 0 sama dengan minus M omega per H bar integral dari X dx, dimana ini adalah ln dari ket 0, ini adalah minus
M omega per H per 2 X kuadrat gitu kan. Nah, kalau kita bentuk eksponensialkan, kita dapatkan bahwa ket 0 dia adalah A0 E pangkat minus M omega per 2H per X kuadrat, dimana A0 dia adalah konstanta normalisasi yang ketika kita normalisasikan kita akan dapatkan yaitu M omega per pi H per pangkat 1/4. Nah, silakan dicoba sendiri nih dinormalisasi. Nah, jadi kita bisa menuliskan ket 0 ini adalah M omega per pi H bar pangkat 1/4 E pangkat minus M omega per 2H per X kuadrat. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghitung fungsi gelombang keadaan dan eksitasi, di mana ket N dia adalah seperakar N faktorial A dagger pangkat N ket 0, dan kita bisa bentuk seperti ini, di mana ket 0 dia adalah M omega per pi H bar pangkat 1/4. Ini seper N faktorial adalah koefisien hasil kali dalamnya tadi. Nah, ini dia adalah A dagger pangkat N. Nah, ini dia adalah keadaan dari ket 0 yaitu E pangkat minus M omega per 2H per X kuadrat. Nah, rumus ini tidak lain adalah rumus Rodiges dari fungsi Hermite. Jadi nantinya fungsi gelombang ket N untuk keadaan dan eksitasi dia akan memiliki bentuk fungsi Hermite gitu.